Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media edukasi iklim berbasis komunitas. Konteks perubahan iklim di Indonesia terdiri dari kepulauan yang rentan, di mana 17.508 pulau di Indonesia berada dalam ancaman dampak perubahan iklim global. Dengan jumlah populasi pesisir yang mencapai 60% penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Tidak hanya itu, bencana juga meningkat dengan adanya pertambahan bencana sebagai dampak perubahan iklim. Konsep media edukasi berbasis komunitas yang pertama melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses edukasi perubahan iklim. Yang kedua, mengintegrasikan kearifan tradisional dengan sains modern tentang iklim. Yang ketiga, memanfaatkan alat digital sebagai sarana untuk mobilisasi aksi komunitas. Dan yang keempat, mendorong tindakan konkret di tingkat lokal untuk mengatasi masalah global. Adapun strategi komunikasi iklim diantaranya adalah transformasi informasi yang mengubah data teknis menjadi cerita yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Yang kedua, koneksi personal yang menghubungkan fakta ilmiah dengan pengalaman sehari-hari bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, narasi empatik yang membangun empati melalui kisah nyata dengan dampak perubahan iklim. Yang keempat, inspirasi tindakan menggerakkan perubahan perilaku melalui contoh konkret dan juga solusi yang praktis. Adapun simulasi iklim interaktif diantaranya adalah model klimatologi Indonesia yang menggunakan data ilmiah terkini yang dikhususkan untuk kondisi iklim Nusantara. Yang kedua, simulasi dampak lokal yang memproyeksikan efek perubahan iklim di level desa dan juga komunitas kecil. Yang ketiga, alat pengambilan keputusan yang menyediakan berbagai macam skenario untuk membantu perencanaan adaptasi sehingga mendukung strategi mitigasi bencana berbasis bukti ilmiah. Adapun desain game edukasi iklim, penghargaan solusi kreatif yang memberikan insentif untuk ide-ide inovatif penanganan iklim, manajemen sumber daya yang memberikan simulasi pengelolaan lingkungan dan juga sumber daya alam terbatas, tantangan lingkungan pada permainan berbasis masalah nyata yang dihadapi komunitas lokal. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan pengalaman bermain yang menciptakan pemahaman mengenai isu-isu tentang iklim. Adapun teknologi yang mendukung, diantaranya adalah platform mobile untuk mengoptimalkan aplikasi yang menjadi perangkat yang sudah dimiliki oleh masyarakat luas. Yang kedua, solusi untuk daerah terpencil dengan adanya teknologi yang dapat berfungsi dalam kondisi konektivitas terbatas. Yang ketiga, teknologi sederhana yang memanfaatkan alat yang mudah dipahami dan juga digunakan oleh semua orang. Yang keempat, ramah penggunaan dengan desain antarmuka atau user interface yang intuitif untuk berbagai tingkatan literasi digital. Adanya metode pengumpulan data komunitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemetaan partisipatif yang melibatkan warga dalam identifikasi area yang rentan dan juga sumber daya lokal. Yang kedua, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan juga perspektif masyarakat tentang perubahan lingkungan. Yang ketiga, mengenai dokumentasi pengetahuan tradisional yang mencatat kearifan lokal yang relevan dengan adaptasi perubahan iklim, serta validasi berbasis komunitas yang memastikan akurasi data melalui verifikasi kolektif oleh warga. Adapun komponen utama dari game edukasi diantaranya adalah game edukasi iklim dirancang dengan skema skenario lokal, di mana mekanisme pemecahan masalah kolaboratif dan juga sistem umpan balik secara langsung. Adapun menggunakan pendekatan partisipatif, di mana 100% keterlibatan masyarakat dari berbagai macam kelompok dan juga komunitas. 75% proporsi konten yang dikembangkan bersama masyarakat setempat, serta 3% peningkatan resiliensi ketahanan komunitas terhadap dampak perubahan iklim. Adanya tantangan dan juga solusi, diantaranya adalah untuk tantangan infrastruktur digital terbatas di daerah terpencil, variasi tingkat literasi digital, kesenjangan akses teknologi, serta keberlanjutan program jangka panjang. Untuk solusinya, pengembangan aplikasi mode offline
pelatihan khusus berdasarkan kebutuhan lokal, pusat teknologi komunal di setiap desa, serta model pemberdayaan berbasis kewirausahaan sosial. Adapun proyek kolaborasi multi pihak diantaranya dengan perguruan tinggi seperti riset dan juga pengembangan konten edukasi berbasis sains, pemerintah yang menyediakan dan juga memberikan dukungan kebijakan dan integrasi dengan program nasional. Yang ketiga, sektor swasta yang memberikan pendanaan dan juga dukungan teknologi inovatif serta jaringan global yang dengan berbagai praktik terbaik dengan akses ke pengetahuan internasional. Adapun inovasi teknologi, diantaranya ada platform khusus yang dirancang untuk konteks Indonesia secara spesifik. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI yang dapat memprediksi dampak dan juga rekomendasi adaptasi berbasis AI. Dan yang ketiga, analitik data, pemantauan real time dan juga realisasi analisis dampak intervensi edukasi. Adapun kesimpulan dari pembahasan pada kali ini yaitu mengenai transformasi melalui edukasi, di mana media edukasi iklim menjadi katalisator perubahan sosial yang positif. Untuk kekuatan kolaborasi, kemitraan multi pihak menciptakan solusi inovatif yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, harapan berkelanjutan diharapkan mampu aksi lokal dengan berkontribusi pada masa depan yang lebih tangguh dan juga berdaya. Mari bergabung dalam menggerakkan edukasi iklim untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.